Good morning, selamat pagi saudara. Saya mau menyapa juga jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini dan juga di seluruh dunia, jemaat global kita, juga para YouTube subscribers yang setia. Hari ini saya berkhotbah dengan judul Waktu Tuhan. Saudara, Alkitab mengajar kita dua kata yang bicara tentang waktu, yaitu pertama kronos, yaitu waktu yang berjalan tidak pernah berhenti ini setiap detik, dan yang kedua kairos, yaitu kesempatan yang tidak bisa kembali. Sekali kesempatan itu lewat, mungkin kita tidak bisa menikmati kesempatan itu kembali. Nah, kita ini tanpa sadar kita, saudara, seringkali kita main-main sama kronos ini. Kronos ini kita anggap biasa. Kenapa? Karena setiap hari 24 jam ada. Kita dapat gratis, Tuhan selalu sediakan waktu 24 jam ini. Setiap detik, andai kata lewat pun masih ada detik yang lain lagi. Kenapa saya katakan kadang kita seringkali main-main dengan kronos ini? Kita seringkali menganggap waktu itu murah, saudara. Kita sering terlambat, kita tidak disiplin dan sebagainya. Kita anggap murah. Nah, kebiasaan seperti ini, dengan kata lain kebiasaan taking for granted terhadap waktu seperti ini, tanpa kita sadari, kita juga bisa main-main sama kairos. Nah, ini bahayanya, saudara. Kronos tidak berakibat apa-apa terhadap kita kalau toh kita abaikan. Paling kerugian-kerugian yang bersifat materi bisa terjadi. Tetapi kalau kairos Tuhan ini, kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita abaikan seperti kita sering mengabaikan kronos ini, itu bahaya. Seperti yang tadi saya katakan, kairos itu kadang nggak bisa kembali, saudara. Kesempatan yang lain bisa kembali, tapi kairos Tuhan mungkin tidak bisa kembali. Ya. Lukas 12 ayat yang 10 mengatakan demikian. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Markus 3:29 menegaskan lagi, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara melihat enggak adanya faktor kairos ini di dalam ayat-ayat ini? Menghujat Roh Kudus artinya menghujat sesuatu yang Roh Kudus sudah sampaikan. Dosa kekal ini tidak ada lain adalah dosa yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita bisa menghargai kronos, maka diharapkan kita bisa juga menghargai kairos Tuhan, menghargai waktu Tuhan, sehingga kita bisa meresponi dan melakukan kehendak Tuhan tepat pada waktunya, atau sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita baca sekarang Yohanes pasal yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ya. Maka jawab Yesus kepada mereka,
waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Menarik saudara ya, peristiwa ini menarik sekali. Apa yang kita bisa pelajari? Waktu Tuhan itu berjalan dengan senyap. Tidak pernah saudara bisa sadari kapan waktu Tuhan itu tiba. Karena jalannya senyap. Dikatakan dalam eskatologi bahwa kadang ketika Tuhan datang ke bumi ini yang kedua kali, nanti datangnya seperti pencuri. Ya. Waktu Tuhan itu senyap, tidak ada yang bisa tahu. Kapan kita bisa tahu? Kalau kita berjalan bersama Tuhan dengan waspada. Kronos itu mudah diduga, mudah dipahami, detik-detiknya. Saudara bisa merencanakan, nanti mau berangkat ke gereja jam berapa, nanti mau pulang gereja jam berapa, nanti mau acara ini jam berapa, bisa dipahami. Tapi kairos Tuhan itu tidak mudah ditangkap oleh kita. Karena itu enggak boleh lewat, saudara, jangan sampai lolos. Kairos Tuhan ini jangan sampai lolos. Nah, peristiwa ini terjadi setelah peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Kita sudah tahu ya, dalam khotbah-khotbah sebelumnya, Yesus pernah menegur orang banyak karena mencari dia dengan alasan sudah makan dan kenyang. Ya. Kemudian orang-orang berkata, ketika Yesus berkata, dagingku adalah sungguh-sungguh makanan, darahku sungguh-sungguh minuman. Orang-orang yang berkata, ini perkataan keras ini. Akhirnya banyak muridnya yang meninggalkan dia, tidak mau mengikut dia lagi. Dari peristiwa seperti ini, kemudian Yesus tahu bahwa ada banyak orang yang ingin membunuh dia, orang-orang Yahudi ini. Karena itu dia berjalan keliling, dia tidak mau stay di Galilea, karena orang Yahudi berusaha membunuh dia. Nah, apa salahnya Yesus? Dia hanya memberitakan Mesias yang beda dengan Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi. Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi adalah Mesias yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Mesias politik, istilah saya. Yesus memberitakan bahwa dia adalah Mesias yang sungguh-sungguh ingin menyelamatkan mereka, umat Tuhan. Mesias yang menyuruh mereka bertobat, Mesias yang menghendaki mereka mengikut Tuhan dengan kudus, dengan bersungguh hati di hadapan Tuhan. Ini Mesias yang diberitakan oleh Tuhan, diberitakan oleh Yesus. Nah, saudara, kalau saudara melihat peristiwa ini, kita ngerti, inilah persoalan mendasar orang yang beragama. Manusia mau menyembah Allah yang cocok, yang sesuai dengan keinginan mereka. Allah yang cocok dengan konsep pikiran mereka. Kalau nggak cocok, pindah agama, gampang bagi mereka. Kalau nggak cocok, pindah gereja, gitu ya kira-kira ya. Saudara, inilah fenomena orang beragama. Jadi kalau sampai ada orang-orang yang seperti ini, kita tahu bahwa dia itu sebetulnya cuma beragama tapi belum bertuhan, kira-kira gitu ya. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita tuh menjaga hati takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh mau mentaati Tuhan. Bukan Tuhan seperti konsep dan imajinasi kita, bukan. Tapi Tuhan yang menyatakan dirinya. Nah, saudara-saudara, kerabat Yesus disebut sebagai saudara Yesus.
ini menyuruh Yesus untuk mengikuti hari raya Pondok Daun. Yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus ini diperkirakan sebagai kerabat-kerabatnya Yesus. Alasannya supaya Yesus bisa show off kepada dunia bahwa dia Mesias. Mereka mengatakan, kalau kamu nggak tampil, nggak menunjukkan dirimu kepada dunia sebagai Mesias, mereka kapan bisa percaya sama kamu? Kamu nggak boleh sebagai Mesias, kamu menyembunyikan diri, nggak tampil. Tampil supaya kamu bisa mendapatkan banyak murid. Bisa bikin lebih banyak mujizat, supaya lebih dikenal. Tapi apa tujuannya kerabat-kerabat Yesus, saudara-saudara Yesus, menyuruh Yesus pergi ke sana? Dikatakan dalam ayat yang kelima, karena kerabat-kerabatnya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, tidak percaya kepada Yesus. Saudara, inilah manusia. Banyak orang yang nggak percaya, tapi suruh orang lain supaya cari tahu supaya dia bisa percaya, gitu ya. Supaya bisa ikut percaya, bisa ikut melihat. Orang-orang ini lupa bahwa mereka tuh baru makan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang dan lebih dari 12 bakul. Saudara, ini menunjukkan bahwa melihat tanda-tanda berkat dan mujizat itu tidak bisa membuat orang percaya. Kalau hari ini orang mencari Tuhan dengan alasan supaya dapat berkat dan mujizat, orang-orang ini tidak bisa dikatakan sebagai orang percaya. Percaya berkat dan mujizatnya Tuhan, ya, tapi belum tentu percaya Tuhan. Yesus tidak mau menuruti nasihat saudara-saudaranya ini. Dengan alasan apa? Waktuku belum tiba, kata Yesus. Tapi aneh, saudara, diam-diam dia pergi. Dia pergi juga ke Hari Raya Pondok Daun ini. Ayat yang ke-10. Saudara, inilah indahnya Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dibaca sama pikiran kita. Andai kata Tuhan itu bisa kebaca, bisa diprediksi, artinya kita tuh lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa diprediksi apapun juga. Melampaui pikiran kita. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Nah, ini menarik, saudara. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara, inilah yang menarik. Maksudnya apa? Kita tidak bisa memprediksi waktu Tuhan, nggak bisa ngerti waktu Tuhan, nggak bisa tahu kapan waktunya Tuhan itu tiba. Tetapi ketika Roh Kudus ini bicara, Alkitab berkata, jangan keraskan hati. Saudara, inilah pedomannya. Kita nggak bisa nangkep waktunya Tuhan. Kita nggak bisa tahu kapan waktunya Tuhan itu tiba dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita bergumul, ketika kita bertanya, kalau aku harus melakukan sesuatu, apakah tepat waktunya? Sulit kita untuk berkata iya. Sulit kita untuk memprediksinya. Tapi ketika waktu Tuhan itu tiba, pedomannya sederhana. Ketika Roh Kudus bicara. Dahsyat ya. Ketika Roh Kudus bicara, jangan keraskan hatimu. Saudara, meskipun kita tidak bisa menangkap waktunya Tuhan, tapi kita bisa ngerti ketika Roh Kudus bicara. Ketika Roh Kudus bicara di hati saudara, itu tandanya kita tidak boleh mengeraskan hati. Kita mesti mentaatinya. Manusia sering tidak peka terhadap suara Roh Kudus
sehingga tidak bisa meresponi suara Roh Kudus dengan tepat. Karena seringkali manusia marah kepada Tuhan, dikatakan seperti pada kegeraman di padang gurun. Kita seringkali marah sama Tuhan, kadang-kadang kita marah terhadap situasi yang menghampiri kehidupan kita. Kita nggak puas terhadap apa yang kita alami. Akibatnya kita nggak peka sama suara Roh Kudus. Waktu Tuhan itu melekat di dalam hidup orang percaya. Kenapa, saudara? Karena keselamatan kita diputuskan dalam kekekalan. Artinya apa? Dari kekal sampai kekal. Bagi orang percaya, di situ di dalam kehidupannya ada waktu Tuhan. Sepanjang kehidupannya. Ada waktu Tuhan yang berjalan dari kekal sampai kekal. Yang dibutuhkan adalah kepekaan kita terhadap suara Roh Kudus. Ketika suara Roh Kudus itu memimpin kita, menegur kita, mengarahkan hidup kita, kita mesti taat. Yesus pergi ke Yudea, pergi ke Yerusalem pada waktu itu, bukan karena diminta saudara-saudaranya, bukan karena disuruh saudara-saudaranya, tidak. Karena jelas Yesus berkata, waktuku belum tiba. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak memenuhi motivasi orang yang tidak percaya. Saudara, jangan pernah berharap dengan iman dan kepercayaan kita yang tidak sungguh-sungguh, terus kita bisa berharap Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, enggak bisa. Tuhan itu tidak pernah meladeni orang yang tidak percaya. Ingat-ingat, saudara ya. Tuhan ke Yudea pada waktu itu, ke Yerusalem untuk mengikuti Hari Raya Pondok Daun ini, bukan karena dia mengikuti nasihat saudara-saudaranya, karena dia tahu saudara-saudaranya bukan orang percaya. Mereka tidak percaya. Tapi Tuhan pergi ke Yerusalem dengan motivasi apa? Melayani orang yang percaya. Berkat Tuhan itu turun dalam kehidupan kita lewat iman percaya kita. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi jelas sekali Tuhan pergi ke Yerusalem, dia tidak pernah takut risiko dibunuh orang Yahudi. Meskipun dikatakan Tuhan berjalan keliling di Galilea karena dia tidak mau stay di sana. Karena Tuhan karena dia tahu ada banyak orang Yahudi yang ingin membunuh dia. Tetapi ketika dia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem bukan karena dia takut dibunuh atau mengikuti nasihat saudaranya, tidak, saudara. Tetapi karena dia tahu di Yerusalem ada orang-orang percaya yang perlu dia layani. Ya. Saudara, iman percaya kita itu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk bekerja. Jangan remehkan iman ini, saudara. Dengan iman percaya kita bisa menggerakkan hati Tuhan untuk bekerja, menolong dan mengabulkan doa kita. Percaya saja. Saya ingin mengajak kita untuk membaca selanjutnya. Ayat yang ke-14. Yohanes 7 ayat 14 sampai 18. Kita baca. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri,
ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Saudara, Tuhan itu tidak pernah melayani hasrat orang yang tidak percaya. Saudara ingat-ingat ini. Dia tidak pernah melayani hasrat orang yang tidak percaya. Dia tidak mau bikin mujizat supaya mendapatkan banyak pengikut, banyak murid, enggak. Tapi dia mau bersaksi tentang siapa Mesias, tentang dirinya yang diutus oleh Bapa. Hari Raya Pondok Daun ini memperingati perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun, ketika mereka tinggal di tenda-tenda di bawah pemeliharaan Tuhan. Tiap pagi mereka dapat mana, sore dapat burung puyuh. Hari raya ini dirayakan 8 hari dalam bulan September-Oktober. Untuk apa? Mengucap syukur terhadap panen yang mereka dapat pada tahun itu. Orang-orang Yahudi merayakan Pondok Daun ini dengan tinggal di bawah tenda-tenda yang dibuat dari daun-daun. Dalam pondok-pondok yang dibuat dari daun-daun. Pondok-pondok daun ini lambang tenda-tenda mereka di padang gurun. Nah, saudara, panen atau berkat Tuhan ini untuk mengingatkan mereka, mengingatkan orang percaya di dalam perjalanan hidup yang diberkati Tuhan. Tujuannya supaya makin taat, makin mengasihi Tuhan. Saudara, dalam setiap masa yang sulit, saudara lihat ke belakang, bagaimana perjalanan hidup saudara bersama Tuhan, melewati masa-masa lalu saudara, bersama Tuhan. Kalau masa-masa yang sulit di masa lalu bisa saudara lewati bersama Tuhan, maka percayalah, masa-masa sulit yang mendatang hari ini ataupun hari esok, pasti bisa saudara lewati. Kenapa? Apakah kesulitannya sama? Tidak. Kesulitan masa lalu saudara pasti tidak sama. Tidak ada yang sama. Dengan kesulitan masa sekarang ataupun masa yang akan datang, pasti tidak sama. Kesulitannya tidak sama, masanya tidak sama, tapi Tuhan yang mengawal kehidupan saudara, Dia sama. Jadi kita nggak perlu gentar, saudara. Nggak perlu gentar. Kesulitan apapun yang saudara alami, baik di masa lalu, di masa kini, maupun di masa yang akan datang, pasti bisa saudara atasi. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pengalaman, tetapi karena Tuhan yang sama, yang sudah mengawal, sudah membuktikan dirinya mengawal kehidupan saudara di masa yang lalu sampai sekarang. Dia Tuhan yang sama, yang juga akan mengawal saudara hari ini sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita mesti hati-hati. Dalam menanggapi kairos Tuhan ini kita mesti hati-hati. Ingat aja saudara, saya biasa menyederhanakan apa yang bisa saya tangkap dari Tuhan, karena saya tahu otak saya tidak terlalu jenius gitu ya. Jadi sesederhana mungkin saya mau bisa mengerti tentang Tuhan. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, pasti bukan dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu berkat bagi kehidupan kita yang mengakibatkan kita jauh dari Tuhan. Tidak pernah. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan, dari persekutuan dengan gerejanya, dari pelayanan dan sebagainya, pasti bukan dari Tuhan. Tuhan itu selalu membuat apa yang Dia berikan itu membuat kita makin mengasihi Tuhan dan makin menyembah Dia, makin takut akan Tuhan, makin dekat kepada Tuhan. Itu cirinya Tuhan.
Itu sebabnya kalau saudara perhatikan dalam Matius pasal 4, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, saudara perhatikan, semua pencobaannya berusaha menjauhkan Tuhan dari kehendak Bapa di sorga. Waktu Tuhan itu berjalan senyap, tapi melekat di hidup orang percaya. Indah ya? Jadi di dalam setiap sequence kehidupan saudara, ada waktu Tuhan di situ. Yang penting kita mesti peka terhadap suara Roh Kudus dalam hidup kita. Setiap saat bisa tiba, tanpa ditunda-tunda. Kita hanya perlu meresponi suara Roh Kudus tadi dengan ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Sehingga berkat yang Tuhan sediakan di dalam setiap waktu Tuhan itu boleh kita terima. Saudara, seringkali kita ini tidak bisa nangkep berkatnya Tuhan, karena kita nggak peka terhadap suara Roh Kudus ini. Sehingga berkat yang disediakan lewat, saudara. Yang pertama, waktu Tuhan itu berjalan senyap. Yang kedua, saudara, waktu Tuhan itu harus diresponi, harus ditanggapi dengan percaya. Kita lanjutkan baca ayat 28. Yohanes 7 ayat 28 sampai 33. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu, aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku." Saudara, di bagian terakhir ini, ketika Yesus mengajar di bait Allah dan bersaksi tentang siapa dirinya, yaitu Mesias yang diutus Bapa, ada dua respon yang berbeda. Tuhan mengajar di waktu yang sama, mengajarkan berita kebenaran yang sama, tapi orang percaya pada waktu itu berkata gini, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Ayat yang ke-31. Saudara, orang percaya ini merasa puas dan bersyukur karena bisa melihat banyak berkat dan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Ketika dia berkata begini, seolah mereka ini berkata gini, ya ini loh Mesias, kira-kira gitu ya. Tidak mungkin Kristus yang akan datang nanti bisa mengadakan mujizat lebih dari Dia, kira-kira gitu. Ya ini loh Mesias, ya ini loh Kristus. Saudara lihat reaksi tanggapan orang percaya ini. Apa saudara? Hati yang penuh syukur. Orang-orang yang seolah-olah matanya itu selubung dari matanya dibuka, sehingga dia bisa melihat kebenaran dan melihat siapa Tuhan, siapa Mesias. Saudara, kenapa sih waktu Tuhan itu harus ditanggapi, harus diresponi dengan percaya? Ya supaya kita ini bisa ngelihat Tuhan, supaya bisa nangkep kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, supaya bisa mengerti siapa Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Apa yang Dia bicarakan, Roh Kudus ketika bicara kita bisa langsung ngerti dalam hati kita. Ini orang-orang yang percaya. Selubung matanya dibuka.
Selanjutnya yang kedua, orang Farisi mendengar yang sama, di waktu yang sama, kebenaran yang sama, mendengar bisik-bisik orang percaya tersebut, tapi mereka menyuruh penjaga-penjaga bait Allah menangkap Yesus. Lucu ya? Yang satu percaya, yang satu suruh nangkep Yesus. Saudara lihat, ketika orang itu tidak percaya, apa yang terjadi dalam hidupnya? Getting worse. Bukan terus hari ini, kalau saya tidak percaya, nanti mungkin tahun depan, bulan depan, saya bisa percaya. Oh enggak, saudara. Ketidakpercayaan itu selalu membuat getting worse, selalu membuat makin buruk, bukan makin baik. Tapi ketika kita percaya, ada selubung di mata kita yang dibuka oleh Tuhan, sehingga kita bisa melihat kebenaran, bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sesederhana apapun kita, tidak perlu sekolah tinggi sekalipun, ngerti Roh Kudus ketika Dia berbicara. Orang-orang Farisi ini dibutakan oleh iri hati dan kebenciannya sendiri, dibutakan oleh kesombongannya sendiri, sehingga mereka yang percaya bisa nangkep kebenaran dan menerima berkat dari Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya ini malah menjauhkan diri dari Tuhan, malah berbuat dosa, malah berusaha menangkap Tuhan. Saudara, inilah ketidakpercayaan. Itu sebabnya waktu Tuhan itu harus ditanggapi dengan percaya. Biarlah hati dan pikiran kita itu adalah hati dan pikiran yang selalu percaya. Selalu percaya. Nanti lihat, hidup saudara pasti berbahagia, pasti puas, pasti happy, saudara. Pelajaran ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita menanggapi yang berbeda, menanggapi kairos Tuhan dengan yang salah. Ada banyak hati yang salah seperti ini, menanggapi dengan tidak percaya. Bukan makin percaya, saudara, makin tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu akan makin tidak percaya, akan makin mengeraskan hati untuk tidak percaya. Kenapa? Karena ketika saudara tidak percaya, setan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang tidak percaya ini. Setan akan mensupport ketidakpercayaan ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk membuat kita makin tidak percaya. Itu sebabnya saya selalu berkata, ketika saudara tidak mengerti, yang penting percaya. Amin. Ini prinsip benar loh, saudara. Ada banyak orang yang tidak mengerti terus tidak percaya, keliru. Ketika saudara tidak mengerti terus saudara tidak percaya, nanti ada anasir kegelapan yang akan campur tangan, akan involve di dalam ketidakpercayaan kita. Akibat apa? Ketidakmengertian kita. Enggak, Tuhan itu memang susah dimengerti, tapi gampang dipercayai. Orang percaya itu enak, saudara, mengalir bersama Tuhan. Saudara bisa menikmati hidup saudara yang percaya kepada Tuhan. Orang percaya itu penuh sukacita dan damai sejahtera. Seperti yang selalu saya katakan pada saudara ya, saya mengalami banyak penderitaan dalam hidup ini. Tapi saya percaya, hidup saya happy, saudara.
Tidak ada kesulitan saya yang bisa mencuri sukacita dan damai sejahtera dalam hidup saya. Kenapa? Ya karena saya percaya. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Saya percaya Tuhan turut serta dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Saya happy, saya sukacita. Dan saya merasakan puji Tuhan. Kenapa? Karena semua simptom-simptom penyakit yang ada pada saya tidak pernah saya rasakan. Saudara tahu itu kenapa? Karena Dia ajaib. Tuhan dahsyat, saudara. Setiap kali dokter tanya, kamu rasakan ini enggak? Saya bilang enggak. Kamu rasa ini enggak? Enggak. Kamu rasa ini enggak? Enggak. Dan enggak semua ya, kata dokter gimana? Loh memang saya enggak merasakan nih. Dahsyatnya Tuhan. Tapi perlu kita responi dengan apa? Percaya. Saya nggak perlu ngerti kenapa Tuhan izinkan ini semua penyakit terjadi pada saya. Kenapa yang namanya multiple myeloma ini jarang orang ngalamin, kok saya yang ngalamin? Kenapa? Saya nggak pernah tanya kenapa, saudara. Kenapa? Ya karena saya percaya. As simple as that. Yang saya bagikan ini, sharing kesaksian tentang indahnya hidup orang percaya. Ya, bukan orang yang diberkati Tuhan, bukan. Tapi hidup yang percaya kepada Tuhan. Saya nikmati hidup yang percaya ini, saudara. Ketika saya jatuh 2 kali, rupanya penderitaan saya masih belum selesai. Dalam waktu 2 minggu, saya jatuh 2 kali, saudara. Tapi itu pun ketika saya jatuh, saya bisa ngerasakan ada tangan Tuhan yang menopang saya. Belakang saya itu lebam, saudara. Bukan cuma brus hitam, saudara. Karena saya jatuhnya menimpa troli besi, saudara. Itu kalau enggak patah tulang atau retak tulang, sudah puji Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Dia menopang tangan saya, menopang tubuh saya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok ada respon yang negatif, yang tidak percaya, dan ada respon yang percaya? Dalam Matius 13 ayat 3-9, saya nggak akan bacakan. Di situ Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih. Dikatakan di situ ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tengah semak duri. Semuanya tidak berbuah. Benih ini mati pada akhirnya. Nah, sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, sehingga berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ini semua menggambarkan tanah hati orang yang ditaburi benih firman. Ketika saya berkhotbah, firman yang saya sampaikan tergantung tanah hati saudara semua. Kalau tanah hati saudara makin baik, saudara bisa berbuah 100 kali lipat. Ini yang paling penting. Jaga supaya tanah hati kita ini baik di hadapan Tuhan. Sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, maka akan berbuah. Berbuah apa kira-kira, saudara? Firman itu selalu berbuah berkat, berbuah janji. Ketika saudara mendengar firman dan saudara percaya, maka janji firman itu terjadi dalam kehidupan saudara. Makin baik tanah hati kita untuk mempercayai firman itu, makin banyak janji berkat Tuhan yang saudara akan alami. 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Tergantung
tanah hati kita. Amin. Ya. Itu sebabnya saudara, tanah hati yang baik itu menentukan berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Tapi kalau waktu Tuhan itu diabaikan, yang ada cuma penyesalan. Saya minta tolong yang terakhir Gideon tayangkan video. Papaku suka banget sama yang namanya martabak. Aku bilang sama papaku, "Pak, cepet sembuh. Nanti kalau udah sembuh, aku beliin martabak." Ternyata besoknya papaku meninggal serangan jantung. Dan martabak itu belum sempat kebeli. Kenapa ya? Semalam itu aku nggak beliin martabak. Padahal itu cuma martabak. Simple. Kenapa sih mesti tunda-tunda? Kenapa mesti tunggu besok? Padahal besok itu nggak pernah ada. Andai aku tahu, aku akan beliin yang banyak. Andai aku tahu itu malam terakhirnya, aku nggak akan tidur. Aku akan temenin dia sampai pagi. Tapi udah lewat. Kalau sekarang waktu bisa diputar lagi, tukang martabaknya tuh suruh jualan depan rumahku. Aku beli, makan udah puas. Kadang kita suka nunda untuk melakukan hal yang baik. Kenapa kita nggak lakuin aja? Ingat, kesuksesan itu bisa tunggu kita loh. Tapi orang yang kita cinta belum tentu bisa tunggu kita lama-lama. Cepat-cepat lakukan yang terbaik. Amin. Setelah video barusan yang kita lihat, ini bicara tentang satu kesempatan. Wanita ini menyesal karena papanya minta martabak, dia nggak kasih, ternyata papanya meninggal dunia. Dia nyesel banget karena apa? Papanya cuma minta martabak, nggak dikasih. Andai kata dia bisa membeli waktu itu, diputar kembali, dia akan belikan martabak sebanyak mungkin untuk papanya. Saudara, sesungguhnya video ini saya ambil untuk memberikan gambaran kepada kita. Bahwa hidup itu bukan sekedar bicara tentang martabak. Tapi video ini bicara tentang apa? Kesempatan. Nah, kita seringkali mengabaikan kesempatan. Atau kalau pagi ini saya koneksikan dengan kairos Tuhan. Kesempatan waktu Tuhan dalam hidup kita ini seringkali kita abaikan. Kalau dalam video ini perempuan ini mengabaikan kesempatan untuk belikan martabak papanya, dan papanya sudah meninggal dunia, sudah dia nggak bisa lagi belikan martabak, karena papanya sudah punya kesempatan makan martabak. Saudara, dalam hidup ini kita punya banyak kesempatan waktu Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, tapi yang seringkali kita abaikan. Ini yang harus kita waspadai. Ketika kita punya kesempatan untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang saat ini ada di sekitar saudara, suami, istri saudara, anak saudara, orang tua saudara, atau teman-teman saudara dan sebagainya, segala kebaikan yang bisa saudara lakukan hari ini, jangan pernah menunda. Jangan pernah menunda. Karena mungkin kesempatan untuk berbuat baik itu tidak ada lagi. Ketika kesempatan itu lewat, ketika kesempatan untuk percaya itu lewat, kesempatan untuk melakukan perbuatan baik itu lewat, mungkin kesempatan nggak akan kembali lagi. Itu sebabnya saudara, kalau hari ini
Roh Kudus bicara tentang kesempatan untuk percaya Yesus, untuk taat kepadanya, apa respon kita? Andai kata kita nggak mengerti pun nggak apa-apa, tapi jangan sampai nggak percaya. Amin. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau hari ini waktunya Tuhan tiba untuk memberkati saudara lebih daripada hari-hari yang lalu, bagaimana ketika Tuhan melihat hati saudara? Apakah hati kita ini bersungguh hati kepada Tuhan? Apakah hati kita itu kelihatan Tuhan masih melihat ada yang tidak percaya, ada yang belum sepenuhnya percaya? Hari ini kalau ada segala sesuatu yang membuat saudara tidak sepenuhnya percaya, buang. Dalam nama Tuhan Yesus, buang segala ketidakpercayaan itu. Sekecil apapun ketidakpercayaan itu membuat macet Tuhan memberkati saudara. Karena tadi itu ya, Tuhan itu tidak pernah melayani ketidakpercayaan. Nah, tapi Tuhan itu melayani kepercayaan kita, iman kita. Meskipun waktunya belum tiba, kata Yesus, tapi karena dia tahu di Yerusalem ada banyak orang percaya yang haus dan lapar akan kebenaran, dia pergi juga. Dahsyat saudara. Iman percaya kita untuk menggerakkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, meskipun kadang waktunya belum tiba. Hebat ya, dahsyat Tuhan itu. Mari saudara, ketika saudara tahu bahwa saudara orang percaya, ketahuilah waktu Tuhan, waktu ilahi itu melekat dalam hidup saudara. Jadi jangan sia-siakan kesempatan saudara untuk mentaati Tuhan. Amin.